Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Penilaian Aset Keuangan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang free cash flow. Materi tersebut terdiri dari pertama, perkenalan apa itu free cash flow. Kedua, yaitu pendekatan FCFF dan FCFE. Ketiga, yaitu nanti adanya peramalan free cash flow. Pertama, kita perkenalan penilaian berdasarkan arus kas bebas. Penilaian arus kas terdiskonto atau DCF memandang nilai intrinsik suatu sekuritas sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Ketika diterapkan pada dividen, model DCF adalah pendekatan dividen diskon atau model diskon dividen atau DDM. Bab ini memperluas analisis DCF untuk menilai perusahaan dan sekuritas ekuitasnya dengan menilai arus kas bebas ke perusahaan FCFF dan arus kas bebas ke ekuitas FCFE. Sedangkan dividen adalah arus kas yang sebenarnya dibayarkan pada pemegang saham. Arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada FCFF dan FCFE pendekatannya ya. Pertama ada definisi free cash flow, kedua ada present value of free cash flow, nanti ketiga ada single stage constant growth FCFF dan FCFE model. Definisi dari free cash flow yaitu arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia untuk memasok modal perusahaan setelah semua biaya operasional termasuk pajak telah dibayarkan dan investasi yang diperlukan dalam modal kerja misal inventaris dan modal tetap misal peralatan telah dibuat. Present value of free cash flow yaitu dua pendekatan berbeda untuk menggunakan arus kas bebas untuk penilaian adalah pendekatan penilaian FCFF dan pendekatan FCFE. Kalau single stage constant growth diasumsikan FCFF-nya itu tumbuh pada tingkat konstan. Definisi dari free cash flow FCFF adalah arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal. Pemasok perusahaan termasuk pemegang saham biasa, pemegang obligasi, dan kadang-kadang pemegang saham preferred. Itu persamaan yang digunakan analisis untuk menghitung FCFF tergantung pada informasi akuntansi yang tersedia. Sedangkan FCFE adalah arus kas yang tersedia untuk pemegang saham bersama perusahaan ekuitas setelah semua biaya operasi, bunga, dan pembayaran pokok telah dibayarkan dan diperlukan investasi penting dalam modal kerja dan tetap telah dilakukan. FCFE adalah arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal dikurangi pembayaran untuk dan ditambah penerimaan dari pemegang utang. Selanjutnya ada keuntungan FCFF dan FCFE dibandingkan dengan konsep arus kas lainnya. Mereka dapat digunakan secara langsung dalam kerangka kerja DCF untuk menilai perusahaan atau menilai ekuitasnya. Arus kas lainnya atau tindakan yang berhubungan dengan pendapatan seperti CFO, laba bersih, EBIT, dan EBITDA tidak memiliki properti ini karena dia menghitung ganda atau menghilangkan arus kas dalam beberapa cara. Selanjutnya di sini ada menggunakan arus kas bebas dalam penilaian lebih menantang daripada menggunakan dividen karena dalam memperkirakan arus kas bebas analisis harus mengintegrasikan arus kas dari perusahaan operasi dengan orang-orang dari kegiatan investasi dan pendanaannya. Dua pendekatan arus kas bebas, langsung dan tidak langsung, untuk menilai ekuitas harus menghasilkan perkiraan estimasi yang sama jika semua input mencerminkan asumsi yang identik. Seorang analisis mungkin lebih suka menggunakan satu pendekatan daripada yang lain karena karakteristik perusahaan dihargai. Misalnya, jika struktur modal perusahaan relatif stabil, menggunakan FCFE untuk menilai ekuitas lebih langsung dan lebih sederhana daripada menggunakan FCFE.
Dari itu, misalnya jika struktur modal perusahaan relatif stabil, menggunakan FCFE untuk menilai ekuitas lebih langsung dan lebih sederhana daripada menggunakan FCFF. Namun, sering dipilih dalam dua kasus lain, yaitu pertama perusahaan dengan FCFE-nya negatif, dan kedua perusahaan dengan struktur modal yang berubah. Present value of free cash flow. Present value of free cash flow memiliki dua pendekatan berbeda untuk menggunakan arus kas bebas untuk penilaian, yaitu pertama present value of FCFF dan present value of FCFE. Ekspresi umum untuk model penilaian ini serupa dengan ekspresi untuk model diskon dividen umum. Present value of FCFF. Pendekatan penilaian FCFF mengestimasi nilai perusahaan sebagai nilai sekarang dari FCFF di masa depan yang didiskontokan dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Firm value sama dengan sigma T sama dengan 1, FCFFT dibagi dalam kurung 1 ditambah WACC tutup kurung pangkat T. Karena FCFF adalah arus kas yang tersedia untuk semua pemasok modal, menggunakan WACC untuk mendiskontokan FCFF memberikan nilai total dari semua modal perusahaan. Nilai ekuitas atau equity value sama dengan firm value atau nilai perusahaan dikurangi dengan market value of debt atau nilai pasar utangnya. Membagi nilai total ekuitas dengan jumlah saham beredar memberikan nilai per saham. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diminta investor untuk aliran arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan yang sedang dianalisis. WACC bergantung pada resiko arus kas ini. WACC adalah rata-rata tertimbang dari tarif wajib pajak setelah pengembalian untuk hutang dan ekuitas, di mana bobot adalah proporsi dari total nilai pasar perusahaan dari masing-masing sumber hutang dan ekuitas. Rumus WACC sama dengan MV-DEP dibagi MV-DEP ditambah MV equity dikali RD dikali 1 dikurang tax rate ditambah MV equity dibagi MV-DEP ditambah MV equity dikali R. Present value of FCFE. Nilai ekuitas juga dapat ditemukan dengan mendiskontokan FCFE pada tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan atau R. Equity value sama dengan sigma T sama dengan 1, FCFE T dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Karena FCFE adalah arus kas yang tersisa untuk pemegang ekuitas setelah semua klaim lainnya dipenuhi, mendiskontokan FCFE sebesar R atau tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan memberikan nilai ekuitas perusahaan. Membagi nilai total ekuitas dengan jumlah saham beredar memberikan nilai per saham. Kita akan membahas single stage atau constant growth dari FCFF dan FCFE model. Yang pertama adalah constant growth FCFF valuation model. Asumsi bahwa FCFF tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang konstan, sehingga FCFF dalam periode apapun akan sama dengan FCFF pada periode sebelumnya dikalikan dengan 1 ditambah growth. Rumusnya adalah FCFFT sama dengan FCFFT min 1 dikalikan dengan 1 tambah G. Jika FCFF tumbuh pada tingkat konstan, maka firm value sama dengan FCFF1 dibagi WACC dikurang G, sama dengan FCFF0 dikalikan 1 tambah G dibagi WACC dikurang G. Berikut ini adalah contoh soal dari constant growth FCFF valuation model. Caggiati Enterprises memiliki FCFF sebesar 700 juta pada franc Swiss atau CHF dan FCFE sebesar 620 juta pada CHF. Biaya utang sebelum pajak dari Caggiati adalah 5,7% dan tingkat pengembalian ekuitas yang diperlukan adalah 11,8%. Perusahaan mengharapkan adanya target struktur permodalan yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar 20% dan pembiayaan ekuitas sebesar 80%. Tarif pajak 33,33% dan FCFF diperkirakan akan tumbuh selamanya di tingkat 5,0%. Caggiati Enterprises memiliki utang yang beredar dengan nilai pasar CHF sebesar 2,2 miliar dan memiliki 200 juta saham umum yang beredar.
Pembahasan dari contoh soal ialah sebagai berikut. Yang ditanya ialah berapa biaya modal rata-rata tertimbang Cagiati. Oleh karena itu, kita akan menghitung WACC dengan rumus WD dikali RD dikalikan 1 dikurang teks ditambah WE dikali RE. Diketahui WD sama dengan 20% atau 0,20 dikalikan dengan RD 5,7% dikalikan dengan 1 dikurang pajak sebesar 33,33% ditambah dengan WE sama dengan 80% atau 0,80 dikalikan dengan RE sebesar 11,8%, yaitu setelah dihitung adalah didapatkan WACC sama dengan 10,2%. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai ekuitas Cagiati menggunakan pendekatan penilaian FCFF. Diketahui bahwa FCFF Cagiati ialah sebesar 700 juta dengan tingkat pertumbuhan konstan sebesar 5% dan juga WACC yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya sebesar 10,2%. Oleh karena itu, perhitungannya ialah 700 dikali 1,05 dibagi dengan 0,102 dikurang 0,05 dan didapatkan adalah 14.134,61 dalam juta. Lalu didapatkan nilai ekuitas adalah hasil dari nilai firm dikurangi nilai utang. Nilai ekuitas sama dengan 14.134,61 dikurangi dengan utang sebesar 2.200 dan didapatkan hasilnya ialah 11.934,61 dalam juta. Selanjutnya ialah ditanyakan berapa nilai per saham menggunakan pendekatan FCFF ini. Nilai saham diketahui dari nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Didapatkan nilai ekuitas ialah sebesar 11.934,61 dibagi 200 dan didapatkan adalah 59,67 per saham. Materi selanjutnya adalah Constant Growth FCFE Valuation Model. Jika FCFE tumbuh pada tingkat pertumbuhan konstan, maka FCFE dalam periode kapanpun akan sama dengan FCFE pada periode sebelumnya yang dikalikan dengan 1 tambah growth. Nilai ekuitas jika FCFE tumbuh pada tingkat konstan, maka equity value sama dengan FCFE 1 dibagi dengan R min G sama dengan FCFE 0 dikalikan dengan 1 tambah G dibagi dengan R min G. R di sini merupakan tingkat diskonto yang merupakan tingkat pengembalian ekuitas yang diperlukan. Dapat diperhatikan bahwa di antara tingkat pertumbuhan FCFF dengan tingkat pertumbuhan FCFE tidak harus dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, pada kenyataannya, tingkat FCFF dan tingkat FCFE sering tidak sama. Computing FCFF from net income. FCFF sendiri itu adalah arus kas yang tersedia untuk memasok modal perusahaan setelah semua biaya operasi termasuk pajak telah dibayarkan dan investasi operasi telah dilakukan. Mengingat bahwa biaya non-tunai adalah tagihan atau pengeluaran yang tidak melibatkan pengeluaran uang tunai, kami dapat menulis ekspresi untuk FCFF sebagai berikut. Persamaan ini dapat ditulis lebih ringkas sebagai FCFF sama dengan NI atau pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa ditambah biaya non tunai bersih atau NCC ditambah biaya bunga dikali 1 min tarif pajak dikurang fix capital investasi dikurang working capital investasi. Berikut adalah contoh soal dari FCFF from net income. Di sini ada contohnya dari perusahaan Kane yang didirikan pada tanggal 31 Desember 2007 dengan pemasukan modal awal sebesar $224.000 dari hutang dan $336.000 dari saham biasa, bertindak sebagai distributor barang-barang industri. Manajer perusahaan segera menginvestasikan modal awal dalam modal tetap sebesar $500.000 dan modal kerja sebesar $60.000. Modal kerja awalnya hanya terdiri dari persediaan
Modal tetap terdiri dari properti non-depresiasi sebesar $50.000 dan properti didepresiasi sebesar $450.000. Properti yang dapat didepresiasi memiliki masa manfaat selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Berikut adalah laporan laba rugi dari perusahaan Ken. Di sini terdapat pendapatan yang dikurangi oleh pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dari sini kita dapat melihat net income dari setiap tahun itu. Pada 2008 net income itu sebesar $97,52. Pada 2009 net income perusahaan Ken mendapat sebesar $107,28. Pada tahun 2010 net income perusahaan Ken mendapat $118. Solusi untuk menghitung FCFF mengikuti logika dalam bersamaan yang tadi di awal sudah ada, bahwa menambahkan biaya non-kas di sini sebagai penyusutan atau depresiasi dan beban bunga setelah pajak laba bersih. Kemudian dikurangi investasi dalam modal tetap dan investasi dalam modal kerja. Di sini terdapat format penyajian untuk solusi yang mengikuti konvensi bahwa tanda kurung pada tabel berikut sebagai pengurangan. Perhitungannya sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tahun 2009 contoh perhitungannya, pendapatan sebesar $107,28 ditambah biaya non-kas atau depresiasi sebesar $49,50 ditambah beban bunga dikali 1 dikurang tax rate atau tarif pajak sebesar 12,08 dikurangi modal tetap dan dikurangi lagi modal kerja. Modal tetapnya di sini 50, modal kerjanya 11,60. Jadi kita dapat melihat total dari pengurangan dan penambahannya pada tahun 2009 total itu 107,26 total FCFF. Hitung FCFF dari laporan arus kas. FCFF adalah arus kas yang tersedia untuk semua penyedia modal, utang, dan ekuitas. Analisis sering menggunakan arus kas dari operasi diambil dari laporan arus kas sebagai titik awal untuk menghitung arus kas bebas karena CFO memasukkan penyesuaian untuk biaya non-kas seperti depresiasi dan amortisasi, serta untuk investasi bersih dalam modal kerja. Dalam laporan arus kas dipisahkan menjadi 3 komponen. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau arus kas dari operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Dalam laporan arus kas dipisahkan menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yaitu jumlah bersih dari kas yang disediakan oleh kegiatan operasi perusahaan. Bagian operasi dari laporan arus kas menunjukkan arus kas seperti kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang dibayarkan kepada pemasok. Arus kas dari aktivitas investasi. Ini termasuk investasi perusahaan dalam penjualan aset jangka panjang. Contohnya PP, NE, dan investasi jangka panjang di perusahaan lain. Arus kas dari aktivitas pendanaan terkait dengan aktivitas perusahaan dalam meningkatkan atau membayar kembali modal. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan sebagai kegiatan operasi atau pendanaan. Selain itu, IFRS memungkinkan dividen dibayarkan untuk diklasifikasikan sebagai kegiatan operasi atau pendanaan. Perlakuan IFRS dan GAAP AS untuk bunga dan dividen. Di bawah ini prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP di AS. Beban bunga yang dibayarkan kepada penyedia modal, utang harus diklasifikasikan sebagai bagian dari arus kas dari operasi. Contohnya pendapatan bunga. Tetapi pembayaran dividen ke penyedia modal ekuitas diklasifikasikan sebagai kegiatan pembiayaan. Berikut ada contoh tabel dari perbandingan antara IFRS dan GAAP. Bagaimana kedua perlakuan ini memberlakukan interest dan dividen.
Untuk penerimaan bunga jika versi IFRS digunakan sebagai operasi atau investasi, sementara dari GAAP digunakan sebagai operasi. Untuk pembayaran bunga, IFRS digunakan sebagai operasi dan finansial, sementara untuk GAAP sebagai operasi. Untuk dividen penerimaan, IFRS digunakan sebagai operasi dan investasi, sementara GAAP menggunakan untuk operasi. Sementara untuk pembayaran dividen, IFRS menggunakan itu untuk operasi dan financing, sementara untuk GAAP digunakan sebagai financing. Untuk memperkirakan FCFF dengan CFO atau Cash Flow Operation, kita harus mengenali perlakuan bunga yang dibayarkan. Jika biaya bunga setelah pajak dikeluarkan dari laba bersih dan CFO seperti GAAP ES, maka biaya bunga setelah pajak harus ditambahkan kembali untuk mendapatkan FCFF. Dalam hal GAAP, FCFF dapat diperkirakan sebagai berikut. Aliran kas bebas ke perusahaan atau FCFF sama dengan arus kas dari operasi atau CFO ditambah beban bunga dikali tarif 1 min pajak dikurangi sama investasi dalam modal tetap atau fixed capital investment. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas dari Ken Distribution. Berikut adalah solusi untuk menghitung FCFF menggunakan CFO atau laporan arus kas. Sama dengan CFO ditambah bunga setelah pajak dikurangi investasi dalam modal tetap. Berikut contoh dari format penghitungan FCFF dengan CFO. Selanjutnya ada non-cash charge atau biaya non-tunai. Biaya non-tunai biasanya ditemukan dalam laporan arus kas perusahaan. Biaya restrukturisasi dapat melibatkan pengeluaran tunai dan biaya non-tunai. Selain depresiasi, keuntungan dan kerugian adalah biaya non-tunai yang paling umum terlihat yang membutuhkan penyesuaian pendapatan bersih. Jika seorang analisis ingin menggunakan metode tambahan seperti FCFF sama dengan net income ditambah dengan non-cash charge ditambah dengan bunga dikali dengan 1 dikurang pajak dikurang dengan fixed cost investment dikurang dengan wage cost investment. Analisis harus memverifikasi biaya non-tunai untuk memastikan bahwa estimasi FCFF memberikan perkiraan yang wajar dasar untuk peramalan. Misalnya biaya restrukturisasi mungkin melibatkan pengeluaran uang tunai dan biaya non-tunai. Uang pesangon untuk karyawan yang diberhentikan dapat menjadi biaya restrukturisasi tunai, tetapi penurunan nilai aset sebagai bagian dari biaya restrukturisasi item non-cash. Sebagai contoh, Alberto Culver Company mengembangkan, memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk perawatan kecantikan bermerek dan produk makanan dan rumah tangga bermerek di lebih dari 100 negara. Jan Everett ingin menghargai Alberto Culver dengan menggunakan metode FCFF. Dia mengumpulkan informasi dari perusahaan 10K untuk tahun fiskal yang berakhir 30 September 2007. Perhatikan bahwa laporan arus kas dalam tampilan 4.6 menggunakan konversi presentasi yang mengikuti logika bahwa minus sama dengan plus. Jadi dalam konversi ini kurang 50 berarti kurangi 50 dan kurang 50 berarti menambah 50. Seorang analisis juga dapat menemukan dalam praktiknya bagaimanapun kurang 50 diartikan sebagai kurangi 50. Berikut dapat dilihat laporan arus kas konsolidasi Alberto Culver Company dan entitas anak dalam US ribuan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebagai berikut. Pesangon dan biaya pengeluaran lainnya. Pada tanggal 27 November 2006, perusahaan berkomitmen untuk merencanakan memberhentikan karyawan sebagai bagian dari reorganisasi setelah pemisahan. Sehubungan dengan reorganisasi ini, pada 1 Desember 2006, perusahaan mengumumkan bahwa mereka mengharapkan untuk menutup fasilitas pabriknya di Dallas, Texas. Tenaga kerja perusahaan di seluruh dunia sedang berkurang sekitar 225 karyawan sebagai akibat dari rencana reorganisasi ini, termasuk 125 karyawan dari fasilitas manufaktur Dallas, Texas. Perubahan tersebut terutama mempengaruhi fungsi perusahaan atau segmen bisnis barang yang dikemas konsumen. Perusahaan mengharapkan untuk mencatat biaya restrukturisasi
strukturisasi sebelum pajak tambahan sekitar 1,5 juta dolar terkait dengan rencana ini pada tahun fiskal 2006, terutama selama setengah pertama. Jumlah ini tidak termasuk efek dari penjualan fasilitas manufaktur di Dallas, Texas. Pembayaran tunai terkait dengan rencana ini diharapkan akan secara substansial selesai pada akhir kuartal kedua tahun fiskal 2008. Tabel berikut mencerminkan kegiatan yang berkaitan dengan rencana restrukturisasi selama tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2007 dalam ribuan. Berikut tabelnya. Dengan menggunakan informasi tentang Albert Tocqueville Fair yang disediakan, kita dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa ada perbedaan dalam jumlah yang ditunjukkan untuk biaya restrukturisasi dalam laporan laba rugi dan jumlah kas yang ditampilkan untuk biaya restrukturisasi dalam laporan arus kas? Pertanyaan yang kedua itu kita dapat jawab, bagaimana seharusnya biaya restrukturisasi diperlukan ketika memperkirakan arus kas di masa depan. Dari soal yang telah ditampilkan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kita bahas dari nomor 1. Perbedaan antara biaya restrukturisasi dalam laporan laba rugi dan biaya restrukturisasi dalam laporan arus kas muncul karena beberapa biaya restrukturisasi dibayar tunai dan yang lainnya tidak. Laporan arus kas menunjukkan biaya restrukturisasi non-kas sebagai jumlah yang ditambahkan kembali ke laba bersih dalam proses mencapai ke kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Perhatikan bahwa pameran 4.7 mengungkapkan dua biaya non-kas yang total 12.198 ditambah 1.355 sama dengan 13.553 dolar. Tetapi laporan arus kas menunjukkan biaya restrukturisasi dan biaya non-kas lainnya sebesar 14.053 dolar. MD&A tidak memberikan penjelasan untuk saldo 14.053 dikurang dengan 13.553 sama dengan 500 dolar. Dengan demikian, pengungkapan informasi MD&A tidak lengkap. Penjelasan untuk nomor 2. Biaya restrukturisasi umumnya tidak dapat diprediksi dan biasanya bukan bagian dari perkiraan. Dalam kasus Albert Tocqueville Fair, bagaimanapun 2.724 dolar dari kewajiban terkait restrukturisasi tetap, sebagian besar terdiri dari kewajiban untuk pembayaran pesangon yang diharapkan oleh perusahaan untuk membayar di awal 2008. Oleh karena itu, ramalan untuk tahun 2008 harus mencerminkan pengeluaran kas. Biaya restrukturisasi non-kas juga dapat menyebabkan peningkatan laba bersih dalam beberapa keadaan. Misalnya, ketika perusahaan membalikan sebagian atau seluruh akrual sebelumnya, keuntungan dan kerugian, misalnya aset operasi, adalah item non-kas lain yang dapat menambah atau mengurangi biaya non-kas bersih. Jika sebuah perusahaan menjual peralatan dengan nilai buku 60.000 euro untuk 100.000 euro, itu melaporkan keuntungan 40.000 euro, bagian dari laba bersih. Keuntungan 40.000 euro itu bukan aliran uang tunai dan harus dikurangi saat tiba di FCFF. Perhatikan bahwa 100.000 euro adalah arus kas dan merupakan bagian dari investasi bersih perusahaan dalam modal tetap. Kerugian mengurangi laba bersih dan karena harus ditambah kembali saat tiba di FCFF. Selain dari depresiasi, keuntungan dan kerugian adalah biaya non-kas yang paling umum terlihat yang membutuhkan penyesuaian terhadap laba bersih. Analisis harus memeriksa laporan arus kas perusahaan untuk mengidentifikasi item-item khusus untuk perusahaan dan untuk menentukan penyesuaian apa yang mungkin perlu dilakukan oleh analisis agar angka-angka akuntansi berguna untuk keperluan peramalan. Item pajak tangguhan atau deferred tax membutuhkan perhatian khusus karena pajak tangguhan dihasilkan dari perbedaan waktu pelaporan pendapatan dan pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan dan pengembalian pajak perusahaan. Beban pajak penghasilan yang dipotong dalam tiba dengan penghasilan bersih untuk keperluan pelaporan keuangan tidak sama dengan jumlah pajak tunai yang dibayarkan. Seiring waktu, perbedaan antara pendapatan buku dan penghasilan kena pajak harus mengimbangi satu sama lain dan tidak berdampak pada arus kas agregat. Dapat kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini merangkum biaya non-tunai umum yang mempengaruhi pendapatan bersih dan menunjukkan untuk setiap item apakah akan menambahkan atau mengurangi dari pendapatan bersih ketika tiba di FCFF. Selanjutnya ada contoh ketika memperkirakan arus kas untuk tujuan penilaian, analisa harus mempertimbangkan keberlangsungan efek modal kerja historis pada arus kas bebas. Contohnya seperti ini. Ryanair Holding mengoperasikan jalur udara penumpangan terjadwal tarif rendah yang menjalani rute jarak pendek point to point antara Irlandia, Inggris, benua Eropa, dan Maroko.
Bagian kegiatan operasi dari laporan arus kasnya dan sebagian bagian kegiatan investasi disajikan seperti di bawah ini. Laporan arus kas tersebut disiapkan sesuai dengan IFRS dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Kemudian ini adalah lanjutan dari tabel tersebut atau laporan arus kasnya. Dari laporan arus kas yang telah ditampilkan tadi, kita mendapatkan dua pernyataan. Pernyataan pertama, kontras melaporkan beban depresiasi ke belanja modal yang dilaporkan dan menggambarkan implikasi pertumbuhan biaya depresiasi di masa depan. Itu semua sama untuk pendapatan bersih di masa depan dan kas di masa depan dari kegiatan operasi. Pernyataan kedua menjelaskan efek pada arus kas bebas. Ini salah ketik ya, maaf. Terhadap ekuitas perubahan pada tahun 2007 dalam rekening modal kerja seperti inventaris, piutang, dan utang akun dan mengomentari keberlanjutan jangka panjang dari perubahan tersebut. Analisis memprediksi bahwa ketika Ryanair tumbuh di tahun-tahun mendatang, biaya depresiasi akan meningkat secara substansial berdasarkan informasi yang diberikan sebagai berikut. Berikut solusi satu atau pertama dari analisis. Pada periode tahun 2005 sampai tahun 2007, biaya penyusutan adalah sebagian kecil dari pengeluaran modal. Misalnya, pada tahun 2007, pengeluaran modal sebesar 465 juta euro adalah 3,5 kali lebih besar daripada biaya penyusutan 143,5 juta euro. Dalam menghitung laba bersih, depresiasi adalah pengurang. Oleh karena itu, seiring meningkatnya biaya penyusutan di tahun-tahun mendatang, laba bersih akan menurun. Khususnya, laba bersih akan dikurangi oleh biaya depresiasi dikali dengan 1 dikurang pajak. Namun, dalam menghitung CFO, depresiasi ditambahkan kembali menjadi laba bersih. Perbedaan antara biaya penyusutan jumlah yang ditambahkan kembali ke laba bersih untuk menghitung CFO dan jumlah di mana laba bersih akan dikurangi oleh biaya penyusutan adalah tarif pajak dikali dengan biaya depresiasi, yang merupakan peningkatan positif pada CFO. Dengan demikian, proyeksi peningkatan biaya penyusutan adalah negatif untuk laba bersih di masa depan tetapi positif untuk CFO di masa depan. Paling buruk, jika perusahaan beroperasi dalam kerugian, depresiasi netral untuk CFO. Solusi selanjutnya atau solusi kedua. Pada tahun 2007, penurunan inventaris dan piutang atau piutang dagang menghasilkan penyesuaian positif terhadap laba bersih, yaitu perubahan peningkatan arus kas relatif terhadap laba bersih. Penyesuaian positif karena penurunan dalam akun ini, atau penjualan, persediaan, dan penagihan piutang, adalah sumber kas. Di sisi kewajiban lancar, peningkatan biaya yang masih harus dibayar dan peningkatan kreditor lain juga ditambahkan kembali ke laba bersih dan merupakan sumber kas karena kenaikan tersebut merupakan peningkatan jumlah pembayaran tunai yang belum dilakukan. Penyesuaian negatif untuk hutang menunjukkan bahwa saldo hutang menurun pada tahun 2007. Ryanair menghabiskan kas untuk mengurangi jumlah kredit perdagangan yang diberikan kepadanya oleh pemasok selama tahun tersebut, yang menghasilkan pengurangan kas. Karena CFO adalah komponen FCFE, item yang memiliki efek positif negatif pada CFO juga memiliki efek positif negatif pada FCFE. Penurunan saldo untuk aset seperti inventaris atau untuk liabilitas seperti utang dagang tidak berkelanjutan tanpa batas waktu. Dalam kasus ekstrim, keseimbangan menurun ke nol dan tidak ada pengurangan lebih lanjut. Mengingat pertumbuhan laba bersih dan ekspansi PPNE yang dibuktikan dengan pengeluaran modal. Ryanair tampaknya tumbuh dan investor harus mengharapkan persyaratan modal kerjanya tumbuh sesuai. Dengan demikian, komponen FCFE pada tahun 2007 yang disebabkan oleh pengurangan inventaris dan saldo piutang mungkin tidak relevan dalam meramalkan FCFE di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung FCFE dari FCFF. FCFE adalah arus kas yang hanya tersedia untuk pemegang ekuitas. Untuk menemukan FCFE, oleh karena itu kita harus mengurangi FCFF dengan nilai bunga setelah pajak yang dibayarkan kepada pemegang utang dan menambahkan pinjaman bersih, yang merupakan utang yang diterbitkan lebih sedikit dibayarkan utang selama periode di mana seorang menghitung arus kas gratis. Seperti di bawah ini rumusnya. Arus kas bebas ke ekuitas sama dengan arus kas bebas ke perusahaan dikurang beban bunga dikali 1 dikurang tax rate atau pajak ditambah pinjaman bersih, atau FCFE sama dengan FCFF dikurang dengan bunga dikali dengan 1 min pajak ditambah pinjaman bersih. Seperti yang telah ditunjukkan oleh persamaan di atas, FCFE ditemukan dengan mulai dari FCFF, mengurangi beban bunga setelah pajak, dan menambah pinjaman baru bersih.
Analisis juga dapat menemukan FCFF dari FCFE dengan melakukan penyesuaian yang berlawanan dengan menambahkan beban bunga setelah pajak dan mengurangi pinjaman bersih. Rumusnya seperti ini. FCFF sama dengan FCFE ditambah dengan bunga dikali dengan 1 dikurang pajak dikurang dengan pinjaman bersih. Berikut kita tampilkan contoh tabel menghitung FCFE dari FCFF. Ada namanya distribusi Ken. FCFE adalah jumlah yang mampu dibayarkan perusahaan sebagai dividen. Pada kenyataannya, karena berbagai alasan, perusahaan sering membayar secara substansial lebih atau secara substansial kurang dari FCFE, sehingga FCFE sering berbeda dari dividen yang dibayarkan. Salah satu alasan perbedaan ini adalah keputusan dividen adalah keputusan direksi. Sebagian besar perusahaan mengelola dividen mereka. Mereka lebih suka menaikkannya secara bertahap dari waktu ke waktu. Sebagian karena mereka tidak ingin harus memotong dividen. Banyak perusahaan menaikkan dividen secara perlahan bahkan ketika penghasilan mereka meningkat pesat. Dan perusahaan sering mempertahankan dividen mereka saat ini bahkan ketika profitabilitas mereka telah menurun. Akibatnya, penghasilan jauh lebih fluktuatif daripada dividen. Di samping ini ada tabel tentang menghitung FCFE dari FCFF dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.